Hai Kopven, di sini ada pertanyaan. Maka banyak wadah minimum dengan bentuk sama yang dibutuhkan adalah untuk menyelesaikan soal ini, kita lihat terlebih dahulu apa yang diketahui dari soal. Pada soal diketahui, sebuah wadah berbentuk prisma segi 6 beraturan. Kita ilustrasikan gambar wadahnya sebagai berikut dengan panjang sisi alas 6 cm dan tinggi 18 cm. Panjang sisi alas di sini kita nyatakan dengan S dengan ukuran 6 cm dan untuk tinggi prisma di sini kita nyatakan dengan TP dengan ukuran 18 cm. Selanjutnya dari soal juga diketahui jika wadah tersebut digunakan untuk menampung air hasil penghematan dari penggunaan pancuran dibandingkan dengan gayung pada sekali mandi, kita diminta untuk menentukan banyak wadah minimum dengan bentuk sama yang dibutuhkan, sehingga mula-mula kita akan menentukan volume air hasil penghematan. Dari infografis yang diketahui dari soal, kita tahu bahwa mandi dengan gayung bisa menghabiskan sekitar 15 liter air, tapi mandi dengan pancuran menghemat air lebih dari 60%, sehingga volume air hasil penghematan di sini didapat dari 60% dikalikan dengan banyaknya liter air yang dihabiskan ketika mandi dengan gayung, yaitu 15 liter. Perlu kita ingat kembali persen artinya per 100, sehingga 60% di sini sama artinya dengan 60 per 100. Lalu kita kalikan dengan 15 liter. Kita perhatikan satu angka 0 pada 60 dapat kita coret dengan satu angka 0 pada 100. Lalu antara 15 dan 10 dapat kita sederhanakan dengan membagi masing-masing dengan 5. 15 bagi 5 hasilnya 3, 10 bagi 5 hasilnya adalah 2. Sehingga di sini 6 kali 3 hasilnya 18, lalu kita bagi dengan 2 yang hasilnya 9. Kita dapatkan volume air hasil penghematan adalah 9 liter. Kita juga perlu ingat, 1 liter itu sama dengan 1000 cm3. Sehingga, jika volume air hasil penghematan di sini akan kita ubah ke dalam satuan cm3, artinya 9 kita kalikan dengan 1000 cm3, kita peroleh hasilnya 9000 cm3, yang artinya volume air hasil penghematan adalah 9000 cm3. Langkah selanjutnya, kita akan menentukan volume wadah. Karena wadahnya berbentuk prisma, maka untuk menentukan volume wadah sama artinya dengan kita akan menghitung volume prisma, di mana volume prisma dirumuskan dengan luas alas dikalikan dengan tinggi prisma. Dari soal, kita tahu bahwa alas dari prismanya adalah segi 6 beraturan, di mana rumus dari luas segi 6 beraturan adalah 3/3 dikali sisi kuadrat lalu kita bagi dengan 2, sehingga untuk volume wadah di sini, kita rumuskan dengan luas alasnya. Dalam hal ini adalah luas segi 6 beraturan, yaitu 3/3 dikali sisi kuadrat dibagi 2, lalu kita kalikan dengan tinggi dari prismanya. Selanjutnya, oleh karena unsur yang kita butuhkan telah kita dapatkan, lalu kita masukkan ke dalam rumus, kita peroleh 3 dikali untuk nilai dari akar 3, di mana dari soal kita tahu bahwa nilai dari akar 3 adalah 1,73. Sehingga 3 kita kalikan dengan 1,73 kita kalikan dengan S kuadrat. S di sini adalah 6. 6 kuadrat artinya 6 kali 6 yang hasilnya 36, lalu kita kalikan dengan tinggi dari prismanya. Dalam hal ini 18, lalu kita bagi dengan 2. Kita perhatikan untuk 18 dibagi dengan 2, kita peroleh hasilnya adalah 9. Sehingga di sini 3 kita kalikan dengan 1,73, kita kalikan dengan 36, lalu kita kalikan dengan 9. Di mana hasil yang kita peroleh adalah 1681,56. Maka dari sini dapat kita katakan untuk volume wadah yang berbentuk prisma segi 6 peraturan tersebut adalah 1681,56 cm3. Langkah selanjutnya, kita akan menentukan banyaknya wadah minimum yang dibutuhkan, yang diperoleh dari
volume air hasil penghematan dibagi dengan volume wadah. Sehingga dalam hal ini, volume air hasil penghematan, yaitu 9.000 cm3 kita bagi dengan volume wadah. Dalam hal ini adalah 1.681,56, di mana hasil yang kita dapatkan adalah 5,35. Di sini kita bulatkan ke atas sehingga kita bulatkan ke atas menjadi 6. Kenapa kita bulatkan ke atas? Karena jika kita bulatkan ke bawah, wadahnya tidak cukup untuk menampung air. Sehingga kita bulatkan ke atas menjadi 6, dan dari sini dapat kita simpulkan banyak wadah minimum dengan bentuk sama yang dibutuhkan adalah 6 buah, di mana jawaban ini terdapat pada opsi A. Demikian, sampai jumpa di pembahasan soal selanjutnya.